Salam, kita berjumpa lagi dalam Renungan Singkat Kristen. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-16. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Lukas pasal ke-7 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan. Setelah Yesus selesai berbicara depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengarkan tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang itu disuruh kembali ke rumah, didapati hamba itu telah sehat kembali. Ayat 11, kemudian Yesus pergi ke suatu kota bernama Naim. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertai dia berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh dia dan di seluruh daerah sekitarnya. Haleluya, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Lukas 7 ayat 16 yang menceritakan dua hal peristiwa keajaiban yang dahsyat dan sangat luar biasa. Yang pertama dikatakan ada seorang perwira. Perwira ini boleh dikatakan suka membangun rumah ibadat, dikatakan di situ, dan dia berbaik hati. Dan dia memiliki seorang hamba yang sedang sakit parah. Ketika itu dia berbicara kepada tokoh-tokoh agama di Kapernaum supaya bicara kepada Tuhan Yesus agar hambanya ini dapat disembuhkan. Ketika disampaikannya hal-hal demikian, maka Tuhan Yesus tergerak. Berangkatlah mereka, tetapi sebelum sampai ke tempat di mana hamba yang sakit itu ada, perwira itu langsung menyampaikan Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, aku adalah seorang perwira, seorang tentara." Dia berkata, "Jika aku seorang perwira, ada bawahanku kuperintahkan pergi, maka mereka akan pergi. Begitu juga yang bawahannya lagi, dikatakan untuk berangkat, mereka akan berangkat." Dia hanya berharap dengan imannya, berkata apa? "Tuhan, katakan saja, maka aku percaya akan terjadi mukjizat. Tuhan, katakan saja sembuh, maka aku percaya dia akan sembuh. Tuhan, aku percaya kepadamu, maka akan terjadi mukjizat." Inilah iman yang Tuhan Yesus katakan. Kita tahu bagaimana terjadinya kitab Kejadian yang dikatakan ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 1. Ayat 2, ayat 3 dikatakan lagi, berfirman Allah, "Jadilah terang," lalu jadilah. Allah melihat bahwa terang itu baik, maka lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan malam. Jadilah petang dan jadilah itu hari yang pertama. Maka Tuhan selanjutnya berkatakan, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air." Maka menjadikan cakrawala yang memisahkan air dengan cakrawala. Dengan perkataan Tuhan Yesus berkata kepada hamba itu, "Jadilah sesuai dengan imanmu," dan dikatakan juga di situ, "Sembuhlah." Maka hamba itu pun sehat kembali.
Hal yang pertama dikatakan bahwa mukjizat terjadi hanya dengan perkataan dari Tuhan. Kita tahu yang kedua dikatakan juga pada hal menghadapi seorang janda yang memiliki seorang putra dan meninggal. Diusungnya lah itu di kota Naim, diusungnya mereka akan dikubur. Ketika tandu itu lewat, pas Tuhan Yesus ada di situ, dan dia berkata, dia melihat, dikatakan di situ kepada anak yang telah mati itu, bangunlah. Maka terjadi, mukjizat terjadi. Maka anak itu bangkit dari kematian. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia yang menyatakan hidup, maka hidup. Begitu juga ketika pohon ara, ketika tidak berbuah, Alkitab mengatakan, ketika saat itu Tuhan Yesus sedang berjalan dan tidak berbuah, maka dia bilang, matilah pohon ara itu dikutuk. Maka mati pohon ara itu sampai kering ke akar-akarnya. Saya ingat sekali peristiwa Kisah Para Rasul 3, bagaimana Petrus, seorang rasul yang boleh katakan pendidikannya awan, dapat menyembuhkan orang lumpuh di Bait Allah. Orang lumpuh itu selalu mengemis dan meminta-minta. Ketika orang lewat masuk ke Bait Allah, dia akan membuka, "Bu, minta Bu, Pak, minta Bu," untuk memberikan persembahan kepada dia. Tetapi Petrus berkata kepada dia, "Lihatlah kepadaku, lihatlah kepadaku." Maka dia melihat. Dia dikatakan, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus orang Nazaret itu, berdiri dan berjalanlah." Maka mukjizat terjadi. Jadi kuasa iman, kuasa dari Tuhan Yesus itu harus mengalir dari kehidupan kita, maka akan terjadi mukjizat. Itulah disebutnya Yesus kita luar biasa. Sebab dikatakan dalam Filipi 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruhkan nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia meninggalkan ketuhanannya ke dunia ini. Dia mau tahu, karena perintah dari Bapaknya yang di surga untuk anaknya menyelamatkan manusia. Maka kita bersyukur bahwa Putra Allah yang Maha Kudus itu telah menjadi manusia dan melihat bahwa manusia itu perlu diselamatkan. Sebab itu barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus kita diselamatkan. Maka itu kita harus berdoa, Bapa dalam surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di dalam nama Yesus. Bapa dalam surga, dijauhkanlah kami daripada yang jahat, dilepaskanlah kami dari segala pencobaan dalam nama Yesus. Bapa dalam surga, berikanlah kami perlindungan pada hari ini di dalam nama Yesus. Karena nama itulah nama di atas segala nama. Mukjizatnya akan terjadi dan kuasa terjadi. Bapak Ibu sekalian, nama Yesus adalah nama dari Allah Bapa sendiri. Nama yang dianugerahkan oleh Bapa Surgawi untuk putranya menyelamatkan umatnya. Kita bersyukur bagaimana peristiwa-peristiwa ketika Lazarus harus dikubur selama 4 hari. Lazarus adalah saudara Maria dan Marta. Lalu peristiwa itu terjadi dan Lazarus dikubur 4 hari. 4 hari itu sudah berbau busuk. Dan Tuhan Yesus datang. Maka dia lihat apa yang dikatakan Maria, "Tuhan, jika engkau ada, mungkin saudaraku itu akan sembuh." Maka Tuhan Yesus masgu. Hatinya tergerak, hatinya belas kasihan dan iba. Dan dia katakan, "Di mana engkau taruh mayatnya itu?" Di kuburan. Kuburan pada saat itu, saudara-saudara, zaman itu dia dimasukin ke goa dan ditutup oleh batu nisan yang besar. Dan Tuhan Yesus berkata, "Gulingkan, dibuka." Dan Tuhan Yesus berkata, "Lazarus, keluarlah." Maka keluarlah. Inilah kita lihat, kalau Tuhan yang berkata, jadilah terang, maka jadi. Jadilah cakrawala, maka jadi. Jadilah segala yang hidup, maka jadi. Dia berkata, "Lazarus, bangkitlah." 4 hari Bapak Ibu sekalian, dia telah dikubur dan berbau busuk. Sudah, saya rasa sudah belatung dan segala macam, ulat-ulat sudah memakan tubuhnya. Tetapi ketika dia keluar, ketika kain kafannya dibuka, tubuhnya utuh Lazarus. Bahkan Alkitab mengatakan, diajak makan sama Yesus, makan bersama-sama setelah itu.
Begitu juga peristiwa di Naim, ketika usungan peti rendah dibawa, digotong oleh orang, Tuhan Yesus beribadah dan berkata, bangkitlah, maka terjadi bangkit. Bapak sekalian, itulah bahwa Yesus Kristus tetap sama. Dalam kitab Ibrani 13:8, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Dan kita percaya, jika kita mengandalkan nama di atas segala nama itu, dan kita percaya bahwa kuasanya akan bisa terjadi, maka akan terjadi bagi kita. Sakit apapun juga, pergumulan apapun juga, Tuhan akan melepaskan, akan memberikan damai, sejahtera, dan sukacita. Bapak sekalian, demikianlah firman Tuhan untuk renungan singkat Kristen ini. Marilah kalau ada beban masalah, pergumulan, beban penyakit, pergumulan lain, bawalah kepada Dia. Dan firman-Nya berkata, mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, cari akan mendapatkan. Dan Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih seberang berat, aku akan berikan kelegaan. Dia Tuhan yang mengajak kita, membawa pergumulan kita, beban masalah kita, penyakit kita, dan semuanya ke dalam Dia. Ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, renungan singkat Kristen ini. Biarlah Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, bahwa Engkau telah menyembuhkan hamba dari seorang perwira dengan hanya perkataan, jadilah iman, maka terjadi mukjizat. Begitu juga di Naim, Tuhan, seorang janda memiliki anak putra yang mati diusung, dan Tuhan Yesus berkata, bangkitlah, maka akan terjadi bangkit. Begitu juga terjadi kepada Rasul Paulus yang mengatakan kepada seorang yang lumpuh di bait Allah, yang seorang peminta-minta, lihatlah kepadaku, harta dan emas tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus itu terjadi mukjizat, maka kesembuhan. Hari ini kami minta kepadamu Bapa dalam surga, sakit apapun kami ini, sakit kanker lever, sakit tumor, sakit darah tinggi, sakit kuning, sakit sesak napas, sakit COVID, semua kami bawa dalam kehendak-Mu. Maka kami percaya Engkau matahkan, menghancurkan segala penyakit ini dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus terjadi mukjizat, kesembuhan, segala penyakit dilenyapkan hari ini, dan kami tolak semua segala penyakit, dan oleh bilur Yesus kami disembuhkan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bawa dalam pergumulan, beban masalah kehidupan hidup, dalam pergumulan rumah tangga, beban pekerjaan, kantor, dan masa depan kami dalam rencana dan kehendak-Mu. Tuhan telah berikan damai, sejahtera, perlindungan, anugerah, dan kebaikan, hikmat, marifat, dan kasih karunia, mendatangkan pekerjaan yang baik, menghasilkan baik, mendatangkan orang baik, menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Hari ini juga kami bawa Tuhan ke dalam rencana-Mu, mereka yang baru menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat, biar tambahkan iman mereka dalam padamu Tuhan, dan kuasai mereka, kehidupan mereka dalam satu rencana dan kehendak-Mu. Hari ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia ini. Berkati Tuhan pertumbuhan gereja, persekutuan doa, Tuhan berkati semakin meluas, dan biar kerajaan-Mu makin meluas di Indonesia ini. Bangsa negara akan bawa dalam rencana dan kehendak-Mu, presiden, wakil presiden, para menteri, para kabinet, para gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, RW, bawa dalam rencana-Mu, dan berkati mereka, dan lindungi Indonesia ini. Biar firman digenapi bahwa setiap lutut berdosa tidak mengakui Tuhan bagi kemuliaan Bapa, karena Injil diberitakan di mana-mana. Bagi-Mu segala puji, hormat, syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita syukur, haleluya, amin. Tuhan